channel aku It's Me Darika. Oke, perkenalkan aku Niputu Sinta Kartika dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai berpikir positif. Apa sih itu berpikir? Nah, jadi menurut Plato, berpikir adalah berbicara di dalam hati. Dan berpikir juga merupakan sebuah aktivitas pribadi yang mana yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu, berpikir positif itu apa? Oke, jadi menurut Albert, berpikir positif itu merupakan suatu perhatian yang ditujukan kepada individu positif dan menggunakan bahasa yang positif yang bertujuan untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran. Nah, individu yang berpikir positif akan mengarahkan pikirannya ke hal-hal yang positif juga. Misalnya seperti lebih memikirkan kebahagiaan daripada kesedihan, lebih memikirkan cinta dan kasih sayang daripada kebencian, lebih memikirkan kesuksesan daripada kegagalan, lebih memikirkan keyakinan daripada kekuatan, dan lebih memikirkan kepuasan daripada kekecewaan. Oke, kita lanjut pada aspek-aspek berpikir positif. Nah, dari definisi yang sudah dijelaskan tadi, tentunya kita sebagai manusia harus senantiasa menanamkan sikap positif dalam diri kita sendiri. Dan menurut Albert, ada 4 aspek dalam berpikir positif. Apa aja sih itu? Yuk kita simak! Oke, number 1 ada positive expectation, yaitu harapan yang positif. Dan tentunya semua manusia pasti memiliki ekspektasi yang positif. Nah, aspek inilah yang akan membantu seorang individu untuk lebih memusatkan pikirannya pada kesuksesan, optimisme, dan pemecahan masalah. Nah, individu yang menanamkan aspek ini dalam dirinya tentunya akan menjauhkan dirinya dari kata takut gagal dan akan memperbanyak penggunaan kata harapan. Misalnya seperti, aku bisa, aku mampu, mengapa tidak? Dan masih banyak lagi loh teman-teman. Oke, number 2 ada self-affirmation atau afirmasi diri. Nah, aspek ini akan sangat membantu seseorang ketika ia menghadapi suatu masalah. Dan seorang individu akan memusatkan perhatiannya pada kekuatan diri, kepercayaan diri, dan memandang dirinya sebagai positif. Dengan dasar pemikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan orang lain. Oke, number 3 ada non-judgment talking. Pernyataan yang tidak menilai. Nah, aspek ini akan sangat membantu seorang individu ketika menghadapi keadaan yang cenderung bersifat negatif. Oke, number 4 reality adaptation atau penyesuaian diri yang realistis. Nah, dengan aspek ini, ketika seorang individu mendapatkan suatu permasalahan, ia akan menerima masalahnya dan menghadapinya, dan bukan malah lari dari masalahnya. Serta individu yang seperti ini akan menjauhkan diri dari kata penyesalan, frustasi, dan menyalahkan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut pada efek berpikir positif. Apa sih efek dari berpikir positif itu? Oke, menurut Abraham, individu yang telah mampu berpikir secara positif berarti individu tersebut juga telah memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Seperti setiap akan bertindak, pasti selalu dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Selain itu, berpikir positif juga dapat menghadirkan kebahagiaan, kesehatan, serta kesuksesan di dalam diri sendiri. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah berpikir positif. Dan tentunya berpikir positif itu juga mempunyai langkah-langkah. Apa aja sih langkah-langkahnya? Oke, kita simak lagi. Nah, menurut Ubaidi ada 3 langkah berpikir positif. Yang pertama itu ada menemukan pelajaran spesifik, yakni dengan mengaktifkan pikiran untuk menemukan pelajaran-pelajaran yang benar-benar tepat untuk keadaan kita hari ini. Nah, tujuan dari langkah ini adalah sebagai bahan untuk koreksi diri sendiri. Oke, yang kedua itu
ada menggunakan pelajaran yang sudah didapatkan sebelumnya sebagai usaha untuk meraih keinginan berikutnya. Dan yang ketiga, itu membuka diri atas berbagai pelajaran yang positif, menyimpan dan menggunakan pengetahuan yang sudah didapat serta mempersiapkan diri untuk menerima pengetahuan yang baru. Nah, kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif. Nah, menurut Piaget ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir positif. Yang pertama itu ada religius. Nah, tentunya agama itu dapat menyingkirkan ketakutan, kebencian, kesakitan, serta kekalahan moral, sehingga dapat memberi kekuatan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kebaikan. Nah, yang kedua itu ada kepercayaan diri. Jadi, individu yang dapat mempercayai dirinya sendiri akan dengan mudah untuk berpikir positif terhadap kondisi yang sedang dialaminya atau yang sedang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, ada dukungan sosial. Dan tentunya kita sebagai makhluk sosial dan setiap individu manapun pasti sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Dukungan sosial dapat membawa individu pada pemikiran yang positif terhadap dirinya sendiri. Nah, dari penjelasan yang tadi tentunya dapat disimpulkan bahwa berpikir positif itu dapat membantu atau dapat digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan bagi setiap individu. Dan sangat disarankan sekali untuk semua dan setiap individu itu selalu berpikir positif setiap waktu. And think positive every time. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan tadi cukup membantu dan semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Oke, thank you, bye-bye.